Wahyu di usia ke-40 di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Surat Berarti jadi nabi Tabatul umur Quran, surat 40. Al-Alaq. Rasul itu dikukuhkan sebagai rasul, bedakan. Jangan Waduh, kepercayaan kami kan sebentar gitu. dulu, sebentar. Gini, besok kalau misalnya ada apa namanya? Ada anggur banyak, nah itu baru besok. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Saya panggil apa ini? Saya panggil apa ini? Panggil menurut di situ aja lah, yang tertera di situ yang dekat TikTok saya. Oke, Gal very strong. Begini, ini channel saya ini, dengar, channel saya ini channel diskusi lintas iman. Nah, di sini saya mengajak orang-orang Islam untuk berdiskusi dengan saya sekaligus supaya bertaubat seperti itu. Bertaubat daripada mengikuti nabi yang kena sihir seperti itu. Apakah kamu termasuk orang Islam? Yalah, saya orang Islam lah. Nah, bagaimana kami tahu bahwa kamu orang Islam? Nanti kami dibilang fitnah, kamu katanya Islam menyaru, menyamar. Saya di IC saya ada. Oke, coba bisakah kamu mengucapkan kalimat syahadat biar kami yakin bahwa kamu Muslim? Misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, sah ya Muslim ya, sah ya. Jangan nanti dibilang itu adalah orang Kristen yang menyamar. Ya, begini. Gal very strong. Ya. Saya ini ingin mengajak kamu supaya kamu berhenti mengikuti Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu dalam satu riwayat disebutkan dia itu pernah kena sihir. Tahu? Pernah dengar tak ceritanya? Tidak pernah pula saya dengar, baru ini No. dengar. Pantesan kau masih Islam. Begini, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini, bahwa orang yang beriman dan bertawakal itu tidak akan bisa dipengaruhi oleh syaitan. Percaya? Tahu ayatnya? Tak tahu. Semua tak tahu. Oke, saya kasih tahu lah. Saya kasih tahu ya. Tertulis di dalam surat An-Nahl ya, ayat yang ke-99. Apa di situ dikatakan? Bahwa sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ada pertanyaan tidak di sini? Entah, saya tak nampak baca apa itu. Tak. Gimana? Sekarang saya kan tak ada data. Iya, makanya oke, bisa coba dilihat di situ. Kalau kamu tidak percaya dengan saya, coba kamu cek di situ. Percaya, cakap aja. Oke, baik. Nih, saya kasih tahu nih. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-99, sungguh setan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Terus? Nah, poinnya adalah seandainya kamu orang yang beriman, maka tidak mungkin setan itu bisa mempengaruhi kamu. Betul? Betul. Oke, baik. Sekarang kita ke Muhammad. Nah, di dalam riwayat Muhammad itu pernah terkena oleh sihir. Nah, secara logika sihir itu datangnya dari syaitan, betul? Secara logika sihir itu ya memang dari setan. Oke, dari setan. Nah, menurut ayat ini tidak mungkin orang yang beriman itu kena pengaruh syaitan, betul? Betul. Nah, berarti Muhammad termasuk orang yang beriman tidak? Secara logika.
secara logika entah, saya pun tak tahu pasal saya manusia. Kita buat premis dulu ya. Kita buat premis. Premis yang pertama, orang yang beriman tidak mungkin bisa kena pengaruh setan. Ya, Premis kedua, ada orang terkena sihir. Kita tahu sihir datangnya dari setan, berarti dia kena pengaruh setan, betul? Ya. Berarti kesimpulannya bagaimana? Orang yang terkena pengaruh setan ini termasuk orang yang beriman tidak? Tidak. Nah, itu cerdas. Nah, berarti apakah Muhammad termasuk orang yang beriman? Betul, yang nama Muhammad tapi bukan Nabi yang Muhammad yang kau percaya Nabi lah. Muhammad yang Anda percaya Nabi. Apakah dia termasuk orang beriman? Saya takut lah nyebut nama Nabi. Gimana nih kita diskusi nih, kita jangan membahas hal-hal yang bersifat imannya, jangan membahas hal-hal yang bersifat dogmatika, tapi kita membahas hal-hal yang bersifat ilmiah dan akademis, menggunakan akal dan logika kita secara sehat, betul? Iya. Nah, iya, betul. sekarang kalau memang Muhammad Nabi yang kau percaya sebagai Nabi itu termasuk orang yang beriman, bagaimana mungkin dia bisa terkena sihir? Sedang Al-Quran berkata, orang yang beriman tidak akan bisa dipengaruhi oleh syaitan. Ya. Dah? Silakan. Jadi, menurut akal sehat logika, apa ya tadi? Saya ini kalau cakap bahasa Indonesia agak susah sih. Iya, bahasa Malaysia saja kita ngerti, sama lah kita ngerti bahasa kita sama ngerti. Ayo. Bahasa Melayu, I speak Malay. Terus, menurut pikiran akal sehat kita, kan Nabi Muhammad kena sihir. Sihir itu kan datangnya pasti dari setan, betul? Ya, pelan-pelan loh, dari setan, betul. Berarti dia di bawah pengaruh sihir itu, berarti dia kena pengaruh setan, betul? Ya, pengaruh setan. Sedangkan menurut Al-Quran, tidak mungkin orang yang beriman itu bisa kena pengaruh setan. Ya, kesimpulannya, bagaimana mungkin Muhammad termasuk orang yang beriman? Tak mungkin. Nah, berarti kamu sudah percaya bahwa Muhammad tidak beriman? Kalau itu saya pun tak tahu lah Nah, berat. Ini bagaimana ini kalau berat seperti? Sebab saya tak nampak di alam nyata. Sekarang kan menurut bukan kita kan sama-sama tak bertemu dengan Muhammad. Anda kan dapat cerita-cerita tentang Muhammad bahwa Muhammad tuh orang yang beriman, ya kan? Dia orang. Coba di ayat mana yang disebutkan bahwa Muhammad tuh orang yang beriman? Tak ada ayat lah berarti. Makanya itu. Sekarang bagaimana? Secara logis apakah kamu masih mengakui Muhammad termasuk orang yang beriman? Tak payahlah diakui lah. Tapi ginilah, tapi kamu cobalah bersaksi dulu. Aku bersaksi. Tak sekarang nih Sekarang nih saya nak tanya. Banyak. Bersaksi dulu. Aku bersaksi. Saksi, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Betul, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Ya. Kenapa Anda mengikuti satu-satunya nabi yang tersihir? Karena saya ikut agama Islam aja. Berarti cuma ikut-ikutan saja. Berarti beragama Islam hanya sekedar ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan, karena dah lahir original orang ibu kita yang iya, tapi kan makanya justru karena bertemu dengan channel saya ini, bertemu dengan di sosial media seperti ini, makanya saya memberitakan kebenaran. Ikutlah Yesus, jalan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mengapa kamu malah nekat mengikuti nabi yang kena sihir? Nah, gitu loh pertanyaannya. Oke, I understand. Terus gimana? Boleh saya tanya tak? Apakah sekarang sudah berminat untuk meninggalkan nabi yang kena sihir? Itu
Itu saya belum bisa jawab. Tapi waktu saya tak lama live karena di bawah tuh pun ada nak naik guys. Tapi saya tanya satu, izinkan dulu untuk waktu saya. Oke, silakan. Saya nak tanya nih. Banyak akhir-akhir ini, berapa hari ini lah saya tengok di sosmed TikTok lah Rata-rata orang Indonesia kenapa dia live gini pasal-pasal agama gini? Ada problem apa? Ya, dulu pernah datang seorang ulama dari India namanya Zakir Naik. Kemarin sempat dia mau ke Malaysia tapi ditolak karena Malaysia pintar. Terus? Iya, karena Malaysia kan umat Islamnya tinggal berapa persen? Tinggal 60 kan? Iya kan? Nah, kalau di Indonesia Islamnya masih banyak, masih 85. Nah, kemarin tuh datanglah ulama itu Zakir Naik itu. Dia bahas-bahaslah Kristen, dia bahas-bahaslah Bible. Ya kan? Nah, dia fitnah lah bahwasanya katanya Jesus menubuatkan akan datang. Menubuatkan tahu tak? Membuatkan? Menubuatkan, prophesy. Oke. Dia apa namanya aduh, apa sih lupa apa bisa ya apa lupa. Dia mengatakan bahwa nanti akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad seperti itu. Terus dia memfitnah lagi bahwasanya Yesus itu seorang muslim katanya. Dan segala macamnya. Nah, makanya ada jawaban lah dari Kristen, ya kan? Nah, orang Kristen menjawab. Nah, ketika orang Kristen menjawab, banyaklah muslim kejang-kejang. Tahu kejang-kejang? Kejang gini lah. Banyak seperti itu. Nah, banyak kejang. Ketika orang Islam berbicara tentang Kristen, itu namanya dakwah katanya. Nah, ketika orang Kristen menjawab dan mengcounter balik, membalikkan bahwa itu tidak benar, itu namanya penistaan. Namanya penistaan agama, seperti itu. Siapa yang jaga orang Islam di Indonesia? Ya, banyak contoh-contohnya. Banyak sekali orang-orang seperti saya ini, ya, dari pihak Kristen yang menjawab Islam, tapi kan tidak menjawab saja, pasti kan bertanya balik, menyerang balik kan? Maksudnya menyerang dalam argumen begitu kan. Nah, tapi langsunglah ditangkap sama polisi. Nah, itu yang terjadi seperti polisi itu. Indonesia, negara Indonesia. Iya. Jadi tuh ini minta waktu lagi ya yang bawa sampah ya. Silakan. Saya di sini saya tak namanya membawa-bawa agama, takut nanti saya salah cakap. Ada lagi negara Indonesia tuh kenapa sikit-sikit apa-apa pasang apa nama dia tuh yang gambar besar-besar terus plang. Iya, apa itu? Dekat tepi jalan macam ini ada ceramah ini. Apa itu nanti di sindir umat Kristen. Jangan. Iya, memang seperti itu. Gitu. Ya itulah kelakuan mereka. Contohnya ini. Saya kasih tunjuk nih. Ini contohnya nih. Saya kasih contoh ya, nih. Nih. Ini misalnya nih. Nah, ini. Tuh. Benarkah Bible dipalsukan? Nah, itu. Tepi jalan tuh kan, jalan besar kan? Iya, di tepi ini. Roadway, di tepi jalan. Tepi jalan road. Iya. Di tepi jalan dipasangnya begini. Benarkah Bible dipalsukan? Begitu. Namanya dakwah itu kalau orang Islam. Itu bukan penistaan kalau orang Islam yang bikin. Kalau orang Islam yang bikin seperti ini, tidak ada polisi, tidak ada aparatur negara, tidak ada. Ya, semua tutup mata karena itu namanya dakwah. Tapi kalau Kristen yang pasang begini, benarkah Quran dipalsukan? Langsung tiba-tiba polisi muncul. Namanya penistaan. Nah, itu dia seperti itu. Itu hanya terjadi di negara Indonesia seperti itu. Nah, Saya nih bukan di Malaysia, saya negara Singapura. Oh, dari Singapura. Oke. Jadi itulah saya berpikir kita dari sama-sama. di mana Singapurnya di mana? Di mana Singapurnya? Simpang West. Oke. Saya pernah di Woodland. Oh, Woodland Ya. kejauhan.
MRT, ada 2 MRT ke Iya, dari tinggal dekat ke Johor, tinggal nyebrang sudah sampai Johor. Ya dekat Wulan, dekat dengan Malaysia dengan checkpoint Iya, Wulan. iya. Kalau ke Jadi- Johor tinggal nyebrang saja itu. Jalan darat aja, jembatan. Iya, Jalan kaki pun sampai. betul. Apa tadi saya nak cakap Masih ada waktu tak nih? Nanti Silakan, kalau- silakan. Tak, dia nak naik, dia marah pula dengan saya. Siapa Apa yang tadi? marah? Nonton bawah tuh, orang nak naik. Ya, biarlah, nggak masalah. Namanya juga penonton. Silakan, apa lagi? Cuman saya mengajak kamu loh. Saya mengajak kamu supaya kamu berhenti mengikuti Muhammad. Tapi kenapa kamu tidak? Kalau masalah mengajak tuh nanti kita secara profesional aja. Pasal Maksudnya kita bagaimana? saya tak boleh publik, tak boleh dipublikkan Oh, dulu. begitu. Oleh bokeh, boleh, Saya, boleh. saya privasi. Oke, Orangnya. boleh inbox nanti ya. Boleh inbox. Bagaimana nanti? Apakah kamu ingin berhenti menjadi pengikutnya Muhammad? Nah, boleh. Silakan. Cuma saya kenapa? Kita kan sama-sama orang Islam di seluruh dunia, di mana-mana negara kan, di mana pelosok. Saya cuma heran, kenapa di Indonesia aja orang Islam di Indonesia aja kecoh-kecoh dekat-dekat TikTok nih ya? Bagaimana ya? Saya juga tidak, sebenarnya nggak tahu juga, saya bingung juga. Karena saya belum pernah lihat Islam di negara lain. Karena saya pun pernah di Malaysia. Ya, saya pernah ke mana? Ke Johor, pernah ke mana? Ke Kuala Lumpur. Saya pernah jalan-jalan ke Malaysia, seperti itu. Lancong Ya, melancong ke Malaysia. Terutama di Jalan Alor. Nah, di situ kan banyak jual-jual durian kan? Nah, Ya, durian banyak. ya ada lagi yang lain? Kalau ada nak naik, turunkan aja saya host. Oke, baiklah ya. Itu tadi pesan saya ya. Tapi terima kasih tadi kami sudah bersaksi bahwa tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Nah, cuman yang menjadi keheranan saya, kenapalah masih mengikuti nabi yang tersihir tuh? Nah, itu. Oke ya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Saya di Terima bawah kasih. ya, saya nonton aja. Ya, itu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak orang dia itu beragama tapi dia tidak tahu kenapa begitu. Dan banyak orang Islam yang tidak tahu bahwa Muhammad itu kena sihir gitu. Banyak yang nggak tahu itu. Bahkan dikatakan saya menista katanya. Kenapa kamu mengatakan bahwa saya menista sedangkan yang saya katakan itu fakta dan benar? Sudah nak. Jangan bilang menista ya. Sedangkan yang saya katakan benar. Sembarangan saja kamu saudara-saudara. Ya, Mas Iksan. Halo Mas Iksan. Ya, nampaknya sinyal ya teman-teman ya. Banyak kendala sinyal teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman sekalian dimanapun teman-teman sekalian berada. Jangan lupa ya teman-teman ya. Support pendirian Rumah Apologet di yang saya pin di kolom komentar di layar teman-teman. Ya, silakan support saya dalam hal pendirian Rumah Apologet di BRT. Nomornya sekian-sekian. Silakan teman-teman ditangkap layar. Terima kasih Mr. Motivasi. Terima kasih. Karena apa teman-teman gini, kita ini perlu ya berapologet dengan tenang. Kita perlu berapologet menjawab orang-orang Islam ya, dengan tidak perlu lagi kita merasa harus memelintir bahasa-bahasa kita ya, seperti ya mutar ke sana kemari. Kita harus seperti orang-orang Islam juga gitu loh. Kita harus punya hak yang sama. Begitu. Kalau ada juma ya mensyahadatkan orang ya, disuruh bersahadat, katanya aku bersaksi bahwa Yesus utusan Allah, kata dia. Kita juga bersaksi, aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Nah, mana ayo? Jangan kau bilang penistaan. Saya kan hanya menanggapi kamu. Kalau kamu bilang kamu bersaksi bahwa Yesus utusan Allah, nah saya juga bersaksi bahwa tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, kan gitu. Jawabnya kan begitu. Daripada saya capek-capek ngomong bahwa Yesus bukan utusan Allah. Capek saya ngomong-ngomong begitu. Nah, mendingan aja saya bilang begini. Nah, gitu. Nah, ingat jangan bilang penistaan.
nanti bilang penistaan. Sikit-sikit penistaan, sikit-sikit penistaan. Nggak boleh seperti itu, saudara ya. Nggak boleh. Ya teman-teman ya, sebelum kita mulai lagi teman-teman jangan lupa absen hadir di sini di 3.0K ini, dan jangan lupa juga follow ya channel saya supaya kalian nanti tidak kebingungan mencari channel saya, karena begitu banyaknya channel-channel palsu yang mengatasnamakan diri saya. Profilnya juga profil saya, ternyata itu bukan saya, itu palsu teman-teman, banyak sekali. Jadi pastikan Anda mengikuti channel yang aslinya teman-teman ya. Channel asli saya itu hanya ada 2 ya di TokTok ini, dan di YouTube channel, makasih Kak Vito, makasih Bang. Dan channel di YouTube teman-teman tinggal klik saja Edis TV, cari saja channel saya aslinya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kita ada program pendirian rumah apologet ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support saya di yang tertera di layar. Silakan teman-teman screenshot, tangkap layarnya teman-teman. Support atau kolekte kalian itu sangat-sangat membantu untuk pendirian rumah apologet ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kita berharap kita punya rumah apologet teman-teman. Karena apa teman-teman ya, kalau kita berapologet dari Konoha ya teman-teman ya, ya kita itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Kalau kita berapologet dari Konoha ya, cepat-cepat nanti kita cepat-cepat nanti kita ya, oh pikir saya tadi apa dia tadi ya, bisa jadi juga teman-teman. Intinya banyaklah dari mereka itu yang tidak tahu mengapa mereka itu Islam, karena mereka itu hanya ikut-ikutan saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Vira Baene. Oke, Vira Baene. Ya, silakan Vira Baene. Silakan nyalakan kamera Anda, Vira Baene. Halo, saudara Vira Baene, mengapa Anda naik lalu diam-diam saja? Baik, kita kasih turun ya. Teman-teman pastikan ya, Anda kalau mau naik, silakan persiapkan diri Anda, teman-teman ya. Ajukan permintaan naik, lalu siapkan diri kalian. Supaya apa? Supaya terjadi diskusi dengan baik ya, seperti ini. 2025, silakan nyalakan kamera bro. Disuruh Juma naik diam. Iya, mana berani si Juma naik ke sini. Mana berani dia naik sini. Ya, 2025. Banyak sekali yang naik tapi nggak nyangkut sinyalnya ya. Ada apa ini teman-teman? Apakah gara-gara Indonesia sedang musim hujan sehingga sinyal terpental kayaknya? Oke, 2025 tidak naik, tidak bisa gabung. Yang ngomong di kolom komentar, naikkan saya, kamu ngajukan permintaan naik dong. Ngajukan permintaan naik. Kalau nggak ngajukan permintaan naik, saya nggak bisa naik-naikkan. Diajukan saja permintaan naik supaya saya ACC di sini. Ya, Abu Jahil. Ya, silakan Abu Jahil, nyalakan kameramu. Abu Jahil. Ya. Ya, silakan nyalakan kameramu Abu Jahil. Mari diskusi dengan baik. Yuk. Nyalakan. Siap. Mana ini kameramu? Oke. Ya, begitu. Oke, selamat pagi dulu saya ucapkan ya, Bang Abu Jahil. Saya kenalkan, saya Kristen. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, betul. Saya seorang Muslim. Kenapa kamu masih nekat mengikuti nabi yang kena sihir? Silakan. Baik, Mas Edis. Ya, sebenarnya semua nabi itu akan mendapatkan bahaya. Seperti Nabiullah Musa. Nabiullah Musa juga sama seperti itu. Cuman Allah ketika para penyihir menyihir beliau, Allah merintahkan supaya melemparkan tongkat beliau supaya
menjadi ular yang nyata sehingga membunuh ular-ular. Sedangkan Nabi Muhammad kenapa beliau terkena sihir? Ini Mas Edis perlu didengarkan ya, mengambil pelajaran di sini. Kenapa kenapa Nabi Muhammad terkena sihir? Karena penyihir itu pada waktu itu iri dengan Nabi Muhammad, sehingga penyihir tersebut mengambil media untuk supaya Nabi Muhammad mudah terkena sihir. Apa itu media? Itu mengambil rambut. Setelah itu disihirlah. Cuman Nabi Muhammad tidak tidak seperti orang-orang biasa terkapar begitu, tidak. Cuman Nabi Muhammad merasakan ada sesuatu yang aneh gitu. Ya, artinya dia kena sihir ya. Iya. Artinya dia di bawah pengaruh sihir itu ya. Iya, Dia kena pengaruh sihir atau tidak? Ada nggak dampaknya dampak dari sihir itu apa? dampak dari sihir itu hanya merasakan pegel, begitu. Pegel apa ini ngarang bebas? Bukan begitu, Abu Jahil. Dampak dari sihirnya bukan seperti itu. Dampak dari sihir itu, Muhammad itu dia bingung, dia berhalusinasi, dia tidak tahu apakah dia itu sudah berhubungan badan atau belum dengan istrinya. Begitu kah? Duh, gimana ini pantesan kamu masih. Begini saja, begini saja Mas Edis. Ya. Begini saja Mas Edis. Jadi kita itu mengambil hikmah saja dari sebentar kenapa? dulu, biar kita jelas. Nanti kan kamu bilang masa gini nih. Ya, dengarkan ya sebentar. Ini dengarkan kata ustadzmu ya, dengarkan. Nih. Iya, intinya Nabi Muhammad itu terkena sihir sudah begitu. Oke, baik. Intinya dia terkena sihir. Iya. Baik. Nah, menurut Al-Qur'an di dalam surat An-Nahl ayat ke-99 disebutkan, sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Apakah Anda mengimani itu? Saya tanggapi ini. Sebentar dulu, apakah Anda mengimani bahwa setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal? Betul sekali. Sekarang begini, sihir datangnya dari setan, betul? Betul. Oke. Menurut Al-Qur'an, sihir itu dari jin. Iya, jin termasuk setan nggak? Oh, jin bukan termasuk setan. Oke, berarti sihir itu baik. Jin itu makhluk lain. Iya, jin kan menurut Islam kan ada jin yang baik, ada jin yang kafir. Iya, betul. Nah, jin yang kafir ini dia termasuk setan nggak? Bukan termasuk setan. Oke, baik. Terus dia termasuk golongan apa? Yang mana ini? Yang jin. Dia termasuk golongan yang menyesatkan nggak? Jin ini ada yang jin muslim, ada jin kafir. Iya, jin kafir ini termasuk yang menyesatkan nggak? Ya, bisa menyesatkan. Berarti dia merasuki Muhammad nggak? Soalnya begini Mas ya, masalah penyihiran. Muter-muter lagi. Begini, tidak. Bukan muter-muter. Makanya saya bilang Mas Bang, Edis, kenapa Abang masih nekat mengikuti Nabi yang kena jin kafir, yang ada jin kafirnya? Katanya Abdul Somad yang ada jin kafirnya itu patung Yesus. Kata dia begitu kan? Jangan dipotong seperti itu. Gimana sih? Ada hikmah di Muhammad yang ada jin kafir. Nabi Muhammad terkena sihir ini menjadi pelajaran buat umat-umatnya. Begini, sebelum kita ke situ, yang saya maksudkan begini, Bro. Al-Qur'an bilang orang yang beriman itu tidak akan bisa kena pengaruh setan. Nggak bisa dia. Pengaruhnya di sini. Pengaruhnya bukan masalah sihir. Nggak percaya Quran kan? Hatta para Pak Kiai, Ustadz sekalipun, Kiai serta Ustadz sekalipun bisa terkena sihir. Ini bukan masalah pengaruh. Berarti itu tanda bahwa dia tidak beriman menurut Al-Quran. Pengaruhnya begini Pak Edis. Ada bisikan untuk melakukan sesuatu yang kejelekan. Jadi setiap orang ini kan ada nafsu.
Jadi Pak Idris bisa ke saya dibisiki supaya melakukan zina nafsu sehingga saya mempengaruhi. Tapi kalau orang beriman tidak, dia ingat dengan firman-firman Allah. Artinya begitu. orang yang beriman tidak akan bisa kena pengaruh setan, betul? Iya, bisikan sehingga kita terjerumus kepada baik. sesuatu yang dilanggar. Sekarang begini, kalau Muhammad kena sihir, artinya dia kena pengaruh jin kafir atau setan, betul? Tidak terpengaruh. Terus sihir itu pengaruhnya apa? Ya, Nabi Muhammad hanya merasakan ada sesuatu yang aneh. Sihir itu datangnya dari mana? Datangnya sihir dari mana? Ya, dari seseorang. Iya, pakai media apa? Kekuatan apa itu? Kekuatan dari Allah apa kekuatan dari jin atau seton? Kekuatan dari jin. Jin kafir, betul? Ya. Artinya jin kafir mengendalikan Muhammad, betul? Tidak bisa mempengaruhi mengendalikan. Muhammad gitulah, betul? Ya, betul, mempengaruhi. Sedangkan menurut Al-Quran tidak ada orang yang beriman bisa kena pengaruh setan atau jin, betul? Ingat, ini jin mencoba mempengaruhi dan Rasulullah merasakan itu. Kena pengaruh nggak dia? Dia kena pengaruh nggak? Tidak. Oke, dengarkan ini. Kalau nggak pengaruh, dengarkan. Nih. Ya. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Nah, tuh. Istri ingatkan ya Rasulullah. Nih, lihat ya. Coba nih, saya ulang lagi ya nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Nah, Coba begini, Mas Edis berarti kena pengaruh nggak itu? Tanyakan itu orang riwayatnya betul apa enggak seperti itu sampai tidak menyatakan. Oke, baik. Sebentar. Saya kasih lagi ayat yang lain ya. Kalau cuma satu-satu begitu nanti repot saudara-saudara ya. Sebentar nih. Begini Mas, tadi saya sudah jelaskan bahwasan pengaruh di sini bukan pengaruh di dalam apa namanya tadi itu penyakit atau gimana, tidak. Dia Pengaruhnya di sini. itu akibat dari pengaruh sihir itu, dia itu tidak sadar. Dia itu ngapain dia nggak tahu. Dari mana itu Ustadz mendapatkan Oke, hal baik. seperti itu? Dengerin lagi ya. Iya. Dengerin. Saya tidak mau mendengarkan karena Katanya mau mau dengar. begini, ini Ustadz di dalam mungkin apa ya belum tentu benar juga kan begitu. Oke, kita cari ustadz yang lain gimana? Ya cari. Saya Oke, tahunya baik. Nih, lihat nih. memang terkena sihir begitu saja. Bagaimana Nah, dengarkan. orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam, apa benar adanya? Sedangkan jin, syaitan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin A'sam. Oke, sebentar. Menurut kamu nih, di dalam surat Al-Jin, ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka jin berbondong-bondong datang kepada Muhammad, mengerubungi Muhammad, lalu jin-jin bertaubat masuk Islam, betul? Betul. Terus gimana ceritanya ini jin malah kena sihir gimana? Yang bener yang mana? Satu Ya, bilang ketika segala ayat sesuatu. Al-Quran dibacakan, jin-jin bertaubat masuk Islam. Satu bilang Muhammad malah kena sihir. Ini yang mana yang benar? Begini Mas Edis, kalau Mas Edis ini pengen cari Makin kebenaran, didalami, makin kamu dekat ke pintu gerbang begini, pemurtatan. kalau pengen mencari kebenaran, maka dengarkan dulu hikmah. Kenapa kok Nabi Muhammad bisa terkena sihir? Semua orang akan terkena, semua nabi akan Justru terkena. itu menjadi masalah, bro. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jin, ketika ayat-ayat Quran dibacakan, maka jin datang berbondong-bondong mengerumuni, lalu mereka masuk Islam, betul? Iya betul. Bagaimana mungkin kamu percaya itu, tapi di detik yang sama kamu percaya jin kafir Muhammad kena sihir karena pengaruh jin kafir? Tidak mungkin. Tidak ada kata tidak mungkin kalau Allah menghendaki sesuatu, kemudian di situ ada hikmahnya. Itu namanya kamu asumsi liar. Berarti kamu jawab aja, itu kehendak Allah. Iya, Pak, ngapain lagi kita diskusi? Begini, Rasulullah begini saja ya. Rasulullah itu pernah lupa di dalam sholat. Artinya seorang nabi ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak lupa,
atau suatu penyakit atau suatu Yang sihir. berarti Muhammad tidak sempurna. Bukan tidak sempurna. Nah, Allah gimana ingin- lagi? Berarti dia Muhammad bisa salah nggak? Begini loh. Begini, saya tadi udah katakan, Rasulullah itu pernah lupa di dalam sholat. Kenapa? Allah lupakan dia untuk tujuannya mengingatkan kepada jamaatnya. Kalau cara sholat itu kalau lupa begini. Begitu pula sesuatu yang terjadi berupa sihir kepada Oke, Jangan baik. dipotong. Baik. Jangan Oke, dipotong, silakan jangan dipotong selesaikan dulu, dengerin. Selesaikan. Itu pula suatu tadi itu sihir. Kenapa Allah takdirkan Rasul terkena sihir misalkan? Ini semuanya atas takdir Allah, kan begitu. Kalau dalam keimanan kami, jadi keimanan kami itu diantaranya harus meyakini qada dan qadar. Kenapa Allah takdirkan Nabi Muhammad terkena sihir? Karena di situ ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad cara mengobatinya seperti ini. Ternyata sehingga setelah Nabi Muhammad terkena sihir, turunlah malaikat Jibril memberitahu kalau dirimu ada di dalam dirimu ada sihir. Dan sihir itu berada di dalam sumur. Coba di situ ada hikmahnya. Nabi Allah Musa juga seperti itu. Terus diturunkanlah ayat. Dan ayat tersebut berjumlah 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas, disebut surah Mau'idatain atau dua surat penolong, kan istilahnya begitu. Ini 2 surat 11 ayat. Karena Apa coba baca artinya coba. Ya, nanti Mas Edis buka Al-Quran surat terakhir. Qul a'udzu birabbil falaq. Nih. Iya, di mana? Gini, maksudnya begini loh ya. Ini dengerin. Iya, saya ini selesaikan dulu. Menyampaikan dulu. Sehingga turunlah 2 surah tadi, yaitu surah Al-Mau'idatain, pendek surahnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri, dari kejelekan nafas yang ditiupkan pada rambut Nabi tadi, yang diikatkan 11 rambut Nabi, sehingga jumlah ayat itu 11, kan begitu. Ini semuanya mengajarkan kepada Nabi suatu saat ada umatnya yang akan terkena seperti ini. Semua itu ada ibroh, kebaikan, begitu. Nah, ya. Jadi Sudah. bukan berarti Nabi Muhammad ini lupa, berarti Nabi Muhammad ada kekurangan, tidak. Tapi Allah memberi pelajaran buat kita semua. Sudah bicaranya? Gitu ya. Sudah cukup. Oke, baik. Saya tanggapi ya, Silakan. Nah, menurut hadis ya, syaitan, jin akan lari terkentut-kentut ketika mereka mendengar suara azan, betul? Betul. Sekarang bagaimana jalan ceritanya? Bukannya setan yang lari terkentut-kentut, malah Muhammad yang kena sihir, gimana? Sudah saya jelaskan tadi. Barusan sudah saya jelaskan dengan detail. Nabi itu Iya, tidak itu boleh asumsi lupa. liarmu. Masalahnya Nabi itu itu- asumsi liar. Tidak ada asumsi liar. dalilnya, saudara. Seorang Nabi didik harus jujur, harus cerdas. Kenapa Nabi bisa lupa? Kenapa Nabi bisa terjadi sihir pada dirinya? Semua itu untuk umatnya. Oke, mana dalilnya, ayatnya? Nah, bukan ini saya lagi pakai satu ini. Masalahnya ya. kamunya ngarang, bro. Nih, saya bacain. Dengar. Masalahnya kamunya ngarang. Kalau ada dalilnya nggak apa-apa. Nih, kamu dengerin ini. Betul. Biar Tapi nggak ngarang masalahnya nih. saya Coba sudah dengerin. tahu. Dengar dulu. Saya hafal. Dengar, dengar dulu. Gini loh. Masalahnya kamu tadi kan sudah ngomong gantian nih. Biar kamu dengar nih. Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya. Ulangi tak jelas. Dibodohi oleh siapa? Saya ulangi, dengarkan. Ya. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Ya. Dibodohi mereka. Dibodohi, Pak. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana. Nah, nggak pernah nanya dalilnya mana. Lu kok kamu malah ketawa gimana? Gini. Lagian dampak, dengar dulu. Dampak dari Muhammad tersihir itu sebenarnya nggak ada urusannya sama orang Islam. Dampaknya, kok bisa-bisanya kamu bilang ini? Dampaknya Saya ini adalah, dengarkan. Ini loh. Dampaknya, tahu nggak dampaknya apa? Ya. Dampaknya itu dia tidak tahu apa yang sudah dilakukan dia.
Dulu suruh follow dulu orang-orang itu saya dulu follow. Saya sikit Ujung-ujungnya kau minta follow. yang nonton saya sedikit. Ujung-ujungnya dia minta follow, saudara. Ujung-ujungnya dia minta follow. Udah, kau pansos saja kau di sini. Panggil ustadzmu lah. Aduh, pansos saja. Teman-teman, jangan jadikan ajang channel saya ini ajang pansos ya. Kalau naik ke sini, bawa ilmu. Orang itu kalau kau lihat kau berilmu, kau pasti di-follow sama dia. Kalau kau cuma jadi tukang lawak, mereka nggak akan follow kamu karena kamu dilihat hanya sebagai pelawak. Aduh, berat saudara-saudara. Oke, teman-teman jangan lupa ya. Absen hadir teman-teman di 3.0K ini. Dan jangan lupa juga follow teman-teman. Sekali lagi teman-teman, mari teman-teman sukseskan pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Teman-teman, sekali lagi teman-teman, saya mengetuk ya pintu hati teman-teman, terutama teman-teman yang sudah lama nonton channel Edis TV, sudah sering nonton channel Edis TV, tapi sama sekali tidak pernah sama sekali mensupport. Karena begini teman-teman, yang follow saya ini kan sudah banyak teman-teman. Di akun kecil ini udah 54.000 kalau nggak salah. Nah akun besar sudah 100.000. 10.000 orangnya saja lah. Artinya hanya 10%-nya saja gitu. Nah kenapa yang mensupport ini ya nggak ada dari 10%-nya seperti itu. Hanya ya 1% sampai 2% begitu. Nah ini makanya saya harapkan dalam jangka 12 bulan mudah-mudahan tercapai angka yang 10%-nya itu teman-teman. Ya mungkin belum dengar atau bagaimana juga ya, saya tidak bisa ini juga. Jadi teman-teman, mari teman-teman sukseskan pendirian Rumah Apologet teman-teman. Mari teman-teman, kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte, mampir ke profil asli saya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nonton di YouTube, ketahuilah teman-teman yang Anda tonton itu bukan channel saya. Nah makanya cari akun saya yang asli, teman-teman mampir ke beranda, lihat di situ teman-teman kalau mau support. Misalnya kalau teman-teman mampir ke profil saya ini, teman-teman akan lihat di situ ada kolekte, ada tanda panah ke bawah, ya. Klik saja link Saweria itu, teman-teman akan melihat di situ nomor rekening apa segala macam, nomor WhatsApp semua ada di situ teman-teman ya. Silakan mampir saja ke profil, klik ya link Saweria ada di situ teman-teman ya. Nah bagi teman-teman mungkin yang masih juga bingung karena teman-teman nggak ngerti juga apa itu link Saweria apa itu, nah teman-teman kesini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot, Nah itu kan teman-teman kalau saya mengiklan begini tadi 4.000 tuh. Kalau saya mengiklan 700 hilang. Tadi 4.000 lebih nih. Kalau saya ngiklan dikit aja langsung lagi 1.000. Berat saudara-saudara. Ya begitulah ya teman-teman ya. Kadang-kadang banyak teman-teman ini yang suka nonton saja ya, tapi kalau mensupport itu pada nanti dulu bro ya. Kalau nggak siaran pasti ditanya, bang siaran bang, mana nih bang kok nggak siaran mana? Begini loh teman-teman ya. Kita ini kan bukan mau berapologet nih cuman sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu teman-teman. Kita ini mau berapologet itu dalam jangka panjang. Nah makanya teman-teman kita harus punya program yang terstruktur begitu loh. Ya kan? Kita harus nanti adakan agendanya apa ke depannya. Nah, bisa bikin podcast, bisa bikin video-video semacam ini juga banyak, ya kan? Ada radio pemancarnya juga segala macam. Ya maksudnya radio via TikTok seperti ini juga ataupun YouTube ya. Artinya ada media-medianya seperti itu ya. Kita bisa bikin buku dan lain sebagainya. Nah, semua itu pasti butuh yang namanya tempat gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman ya seperti itu. BCA tidak ada, hanya ada satu-satunya itu bang, satu-satunya. Ya BRT itu tadi, nomornya tadi ya teman-teman ya. Silakan teman-teman cari cari profil saya yang asli ya teman-teman ya. Karena channel saya ini ketahui ya teman-teman ya, banyak yang mengambil tanpa izin, banyak yang menyiarkan di mana-mana, tapi nggak pernah dia ngomong sama saya. Ya dia
apa gitu. Karena ada bagian-bagian tertentu teman-teman yang tentu saja itu nanti membuat si Juma dan kawan-kawan tuh kesetanan. Ketika kalian upload, ada bagian-bagian tertentu yang membuat mereka itu kesetanan. Itu pasti akan tidak saya upload di tempat saya gitu loh. Nah, ketika kalian upload, mereka kesetanan, yang dicari, yang menanggung beban, menanggung resiko segala macam itu saya. Begitu loh. Ya kan? Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman ya, mari teman-teman cari akun saya yang asli ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa berinteraksi dengan saya gitu. Oke, kita kasih naik lagi. Ada siapa ini? Ini kayaknya kemarin udah naik ini. Halo bro. Halo. Baik, tidak nyangkut juga ya. Tidak nyangkut. Kita kasih naik, ada Jajan Sultan Bang Solah. Jajan Sultan Bang Solah. Ya, silakan Jajan Sultan Bang Solah. Halo Jajan Sultan Bang Solah. Bukalah kacamata mata biar jelas baca konten. Suruh Juma buka maskernya dulu. Biar sama. Si Juma kau suruh dulu buka maskernya. Nah, baru nanti saya akan diskusi tanpa ada kacamata, tanpa ada topi dengan Jumamu suruh kemari. Baik, tidak nyangkut juga ya teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman, apakah ada lagi kendala sinyal di Indonesia atau ini nih teman-teman. Ada apa ya teman-teman ya? Oke, kita kasih naik lagi. Ini ada berapa orang ini yang mengajukan permintaan naik? Ini ada 24 orang. Yang mana dulu yang mau saya kasih naik ya? Bentar ya. Sebentar, saya lihat dulu yang akun-akun asli saja yang saya naikkan ya. Kalau akun-akun palsu saya turunkan saja. Coba ini 2025. Tadi sudah saya naikkan. Tidak nyambung. Ya, 2025. Halo, 2025. Iya, memang saya mencari lawan yang muslim-muslim yang mengerti Islam, tapi kan nggak ada. Gimana? Kalau kamu yang ngerti Islam naik, kamunya juga nggak ngerti Islam gimana? Undang Juma, udah saya datengin dia ke channelnya, nggak berani dia, gimana sih? Saya itu kalau naik ke tempat dia itu nggak dikasih naik karena dia ketakutan. Nanti semua di Komal itu bersaksi kalau Muhammad kena sihir gimana? Kalau saya nanti naik ke tempat mereka, tempat si Juma, ujung-ujungnya nanti mereka akan mengaku bahwa Muhammad tuh nabi yang kena sihir. Gitu loh. Ya kan? Coba sebutkan siapa nabi yang kena sihir selain Muhammad. Ayo, bisa nggak kau sebutkan satu aja? Apa sih nggak bisa? Pejuang keluarga. Halo, selamat pagi pejuang keluarga. Macet juga. Nggak apa-apa lah, saya biarin dulu di sini lah dia. Ada apa ya teman-teman ya? Saya naikkan tapi nggak mau nyambung teman-teman. Teman-teman yang nonton apakah melihat ada di samping saya ini saya naikkan? Ngelihat nggak? Atau bagaimana? Baik, nampak atau orangnya sudah pergi tapi masih nyangkut di sini ya? Masih ada pemberitahuan lainnya. Saka Batu Leong. Saka Batu Leong juga macet, tidak nyangkut juga. Nggak lihat, nggak nampak. Ini sudah saya naikkan ini. Saka Batu Leong ya nyambung ini sekarang. Halo? Iya, halo.
Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. Ya, bentar pasang baju bentar loh. Bentar aja. Ya, silakan. Kenapa hobi nggak pakai baju kalian? Aduh. Ya, silakan. Saka Batu Leong. Namamu kok keren sekali, Bro. Ya, Saka Batu Leong, selamat pagi ya, salam kenal. Selamat pagi. Ya, saya Salam Kristen. ya. Ya, saya Kristen. Apakah Anda Muslim? Ya, alhamdulillah saya muslim. Oke. Baik, silakan. Coba, aku bersaksi. Aku bersaksi tidak ada Tidak ada nabi yang nabi. kena sihir kecuali Muhammad. Saya benarkan itu. Mantap. Lalu kenapa kamu masih nekat mengikuti satu-satunya nabi yang pernah ada riwayat kena sihir? Oh iya. Jadi itu apa namanya, memancarkan, memberikan contoh bahwa nabi itu adalah manusia. Dalilnya? Nabi itu adalah manusia. Sosok nabi itu manusia ya. Bukan, begini tetap Bang. aja Gini Bang, sedikit Bang ya. Bang, pelan-pelan Ya. Bang. Kalau bicara itu harus ada dalilnya. Contohnya bagaimana Nabi disihir supaya nanti begini. Dalilnya di mana? Di Quran atau hadis mana? Silakan. Enggak. Ini memberikan contoh ya. Oh, berarti saya tahu di dalam surat Al-Tambahan ayat yang ke-6. Bukan. Ini Loh, bukan. terus dari surat apa kalau begitu namanya? Bentar dulu, Bang. Berikan saya kesempatan untuk berbicara ya. Bang, saya akan beri Anda kesempatan yang selebar-lebarnya, sepanjang-panjangnya kalau Anda menggunakan dalil. Dalilnya di mana? Dalilnya yang bagaimana? Saya kan sudah membenarkan apa yang disampaikan Anda bahwa Nabi Muhammad itu kena sihir. Oke. Gitu kan? Saya benarkan. Saya sepakat. Ya. Kenapa Anda masih Lalu- nekat mengikuti Nabi yang kena sihir? Siapapun manusia tetap akan bisa kena penyakit, Bang. Karena Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Masalahnya Isa pun kita juga lagi manusia. ngomongin Nabi, Bang. Nabi, sebutin Nabi lain yang pernah kena sihir. Pertanyaannya kan ini beda. Sebutkan Nabi lain yang pernah terkena sihir, ya kan? Ini kan Karena beda tidak lagi. ada Nabi yang pernah kena sihir, cuman Muhammad lah satu-satunya Nabi yang kena sihir. Makanya kenapa kamu ngikutin yang kayak begitu? Kan gitu. Nah, silakan. Nabi itu manusia, Bang. Bisa kena apa aja. Nabi Isa juga Iya, disalib. sebutkan satu Nabi selain Muhammad yang kena sihir. Oh, sampai saat ini saya tidak temukan, Bang. Makanya kamu disebut fitnah. Fitnahnya yang di mana? Karena kamu mengatakan bahwa Nabi bisa kena sihir. Ya memang itu kan Nabi kena sihir. Nabi Muhammad kan kena sihir. Nah, makanya itu berarti itu bahwa tanda dia Nabi beneran atau Nabi-nabian. Oh, Nabi beneran. Kalau Nabi beneran kenapa bisa kena sihir? Iya memang dia manusia, Bang. Dia Mana manusia. sini? Sebutkan Oke, satu nabi yang saya akan disalib, kutip Bang. ayat Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, sebutkan satu Gini. nabi yang disalib. Sebutkan satu Nabi yang disalib. Ya, yang diginiin Yesus. tangannya. Satu Tuhan yang disalib kayak gitu. Oke, Rob Muhammad itu Rob atau bukan? Kenapa? Muhammad itu Robmu atau bukan? Bukan. Muhammad bukan roh. Muhammad adalah utusan. Masalahnya teman-temanmu yang sekolah tinggi-tinggi Isa sudah mengakui itu Muhammad itu adalah Rob, Nabi. termasuk Ustadz Wafi. Nah, sebutkan Rob yang kena racun, kan cuma Muhammad, gimana? Nggak ada, saya tidak Oke, pernah fokus dulu, mengatakan jangan Muhammad kemana-mana itu dulu, roh. fokus dulu, biar nggak Oke, kemana-mana fokus dulu. kita, nanti Oke. melebar kemana-mana. Gini, Oke, jangan kita melebar kemana-mana. Aku coba bersaksi. kamu baca atau buka Quran surat An-Nahl ayat 99, silakan. Tidak perlu saya buka, saya iakan apa yang disampaikan Abang kok. Aku bersaksi. Oke, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-99 bahwasanya Abang ada headset nggak? Nggak ada. Abang ada headset? Nggak ada. Ketika saya ngomong gini nggak dengar? Masa nggak dengar? Dengar. Lanjutkan. Dengar dong. Coba ya, dengarkan ya, simak ya. Jangan hilang-hilang muka Anda, sebentar hilang. Apa Anda lagi lihat contekan di bawah atau bagaimana?
Nggak ada bang, nggak ada, ini kasur doang tuh, nggak ada. Cuman saya Oke, tempel coba kuping, coba speaker handphone. pertahankan Gitu. seperti ini HP-nya. Bisa nggak Anda pertahankan seperti ini? Jangan goyang ke sana Oke. ke sana kemari. Oke, Oke. bisa? Cakep, Oke. cakep. Oke. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-99 disebutkan bahwa setan itu tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal. Terus Anda percaya atau tidak? percaya? Oke, berarti kalau ada orang yang beriman, tidak mungkin dia bisa kena pengaruh setan. Nah terus? Oke, percaya nggak? Percaya. Oke, Muhammad beriman nggak? Kenapa? Muhammad beriman nggak? Muhammad beriman dong. Oh, kalau dia beriman, bisa nggak dia kena pengaruh setan? Setannya yang mana dulu? Sihir kok anggap setan? Bang, Setting kalau sama Muhammad sihir itu beriman, beda, maka Bang. menurut Al-Quran Makanya. mustahil atau mungkin atau mustahil dia kena pengaruh setan? Siapa? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Baik, sesuai dengan ayat Al-Quran tadi bahwa setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Sekarang saya Betul. tanya, Muhammad kena pengaruh sihir nggak? Kena sihir. Sihir datangnya Pernah dari kena. mana? Sihir datangnya dari mana? Ya sihir bang. Datangnya dari mana? Sihir itu dari mana? Itu datangnya Dari Allah sihir atau dari itu setan? adalah datangnya dari manusia bang. Sebentar, jangan Sihir langsung itu kepanasan. datangnya Sabar, dari jangan manusia. gelagapan begitu bang. Oke. Sabar Pertanyaan ya, abang, sabar bang. sihir datangnya dari Aduh mana? bang, jangan gelagapan seperti itu. Bentar dulu. Bang. Saya Sabar. mau jawab pertanyaanmu. Sabar Saya mau dulu, jawab jangan. pertanyaanmu. Aduh, jangan gelagapan. Sabar. Sihir datangnya Oke. dari Allah atau dari setan? Dari setan sih. Dari Kalau sihir itu bukan dari setan. setan. Oke, bukan Muhammad kena dari sihir. manusia. Pertanyaannya Muhammad kena beda. sihir? Nabi, bentar, pertanyaannya beda di situ. Berat ini teman-teman. Muhammad kena sihir? Kena. Oke, sihir dari setan betul? Bukan. Dari mana setan? Dari sihir datangnya dari mana? Apa? Manusia. Iya, medianya apa? Dengan menggunakan kekuatan syaitan apa dari kekuatan Allah? Semuanya itu kalau yang buruk itu dari setan, Oke, berarti sihir datangnya dari setan, betul? dari manusia. Menggunakan kekuatan apa manusia itu? Menggunakan kekuatannya sendiri. Gimana caranya? Bagaimana caranya membuat sihir, Bang? Kalau mau tahu Iya, caranya, menggunakan media duduk bareng apa? dia Medianya sihir apa? gitu. Media setan, media roh jahat, Saya atau tidak apa? bisa membuktikan bahwa sihir itu seperti apa. Saya tidak bisa menunjukkan setan itu wajahnya seperti siapa. Aduh, berat, saudara-saudara. Ini bagaimana ini kayak begini, Bang? Bagaimana apanya, Bang? Anda kalau ditanya ke situ Anda berbelat-belit, muter. Berbelit-belit bagaimana? Saya sudah sepakat, saya sudah membenarkan statement yang abang berikan. Nabi Muhammad kena sihir enggak? Saya jawab, iya. Sihir datangnya dari mana? Saya jawab, manusia. Atas siapa? Itu atas dirinya manusia sendiri. Sihir Berarti- itu apa? berarti Abang pakai bilangnya kekuatan setan. manusia. Setan sama sihir itu beda versi yang berbeda, Oke, Bang. baik. Dua versi yang Berarti berbeda sihir antara sihir setan. itu, dengar, sihir itu murni menggunakan kekuatan manusia. Kekuatan manusia, Bang. Gimana caranya? Gimana caranya rambut Muhammad ditiup-tiup terus Muhammad di sana dia lupa? Gimana ceritanya? Jelasin Mana dulu. dalilnya? Rambut Muhammad ditip-tip langsung dilepas. Buktikan. Mana dalilnya di mana? Di kitab Al-Quran, Injil. Baik. Jangan Baik. Oke, keluarkan dalilnya. Baik, saya bacakan. Rambut Nabi Muhammad dielus-elus. Sebentar, sabar. Sabar. Baik ya, dengarkan ya. Ayo buka Google Dengarkan. dulu, Bang. Baik. Buka. Enggak, langsung Rambut Ustadz ini. Muhammad Langsung Pak dielus-elus Ustadz ini. gitu. Buka Google-nya. Sabar. Sabar ya. Kalau saya ini kan jangan ngomong, Oke. nanti nggak kedengeran ya. Bentar. Oke. Nih ya. Dan iblis itu mengecil ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang kena santet undang-undang ilmu hitam? Apa benar adanya? Sedangkan jin, syaitan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Sebentar Bang, ketika saya begini kenapa Abang kok sembunyi kenapa?
Bukan sembunyi, kuping saya tempel di speaker handphone. Abang jangan berasumsi yang begitu-gitu deh. Saya tempel Anda biar jelas. sembunyi-sembunyi ini. Kalau setiap saya bacakan dalilnya Anda sembunyi, lari Anda bagaimana ini? Lari bagaimana? Katanya tadi suaranya Pak, terdengar. Bisa nggak Bang saya mau posisi HP dipertahankan seperti ini? Bisa. Bentar, diam-diam dulu. Diam-diam itu aja dipermasalahkan. Bentar. Oke, sekarang saya volume ya. putarkan. Bentar. Anda nggak usah sembunyi wajahnya, betul ya? Bentar, enggak usah. Saya enggak sembunyi, bentar saya mau besarkan volume dulu. Bentar. Ini ciri-ciri Ayo, mau lari. sekarang- Udah? Sudah? Udah. Ah, Saya enggak akan lari dari matamu, ayo. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin Asam, orang Yahudi dari suku Za'far. Orang ini mengambil potongan sisir Nabi SAW, kemudian mengambil potongan rambutnya dan menyihir. Dan dengan Baik. hikmah Allah SWT, Nabi SAW Baik. Jadi rambutnya Muhammad, kemudian ada sisirnya, kemudian entah dia apa-apain, terus dia bisa kena di sana. Gimana jalan ceritanya itu secara logis kalau dia tidak menggunakan kekuatan setan, kekuatan gaib? Coba Itu kan jelasin. diambil, Bang. Diambil bukan dielus-elus, Iya, bukan. yang saya tanya itu kekuatan apakah yang dipakai kalau rambutnya di otak-atik begini, dia orangnya kena di sana? Kekuatan apa itu? Kekuatan sihir, Bang. Nah, berarti Itu medianya ada nggak apa? bahas tadi dari setan? Medianya apa itu? Itu ada nggak bahas? Itu ada nggak bahasannya itu? Orang menyihir itu dari setan. Oke lah Bang. Baiklah, saya tahu Anda lagi menipu diri Anda sendiri, nggak apa-apa. Tapi besok kalau Anda sudah jujur, boleh naik lagi ke sini ya. Sampai ketemu lagi. Waduh. Yo, Ujung-ujungnya gimana sama- orang kamu nipu dirimu sendiri kok? Kamu itu sudah tahu bahwa yang namanya sihir itu berarti kena pakai kekuatan jahat, pakai ilmu hitam, tapi kamu bilang kekuatan sihir. Berat, saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi, ada Andrew Box. Ya, Andrew Box. Silakan, Bro. Andrew Box. Halo. Andrew? Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera, Bro. Bentar. Ya. Baik, kita kasih turun ya. Jangan lah, Bang. Silakan ya teman-teman yang mau naik, pastikan Anda siap-siap ya. Supaya apa? Supaya kita diskusi dengan baik ya. Anda suruh nyalakan kamera setahun itu kenapa? Suruh nyalakan kamera kok harus 1 tahun gitu, ngapain? Orang tinggal Anda terima begitu saja kok. Ya silakan. Muhajir Rashid. Ya, halo. Silakan Kang. nyalakan kamera, Bro. Silakan. Oke. Nah, gini kan enak, disuruh nyalakan kamera langsung nyala kan ya. Ya, silakan Muhajir Rashid. Kenapa? Oh, Oke. bersaksi dulu. Aku bersaksi. Yuk. Aku bersaksi. Ya. Oke, aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Nabi Muhammad ya. Oke, Itu baik. Teman-teman sudah bersaksi ya dia ya bahwa tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Nah, pertanyaannya, kenapa kamu nekat mengikuti satu-satunya nabi yang kena sihir? Silakan. Oke. Jadi dalam kepercayaan kami, Nabi Muhammad itu adalah utusan yang terakhir yang menyempurnakan ajaran-ajaran yang dahulu ada. Apa itu Ya, yang hadir untuk disempurnakan yang belum sempurna tadinya apa? Misalkan, mohon maaf ya, misalkan nabi-nabi yang pernah diutus itu dalam kepercayaan kami itu hanya kepada kalangan-kalangan tertentu. Misalkan Yesus itu
atau saudara-saudara kita yang Nasrani Sebentar menyebut dulu, Yesus, Bang. kami menyebut Yang tadinya tidak sempurna lalu disempurnakan tuh apa gitu? Karena kalau kalian ngomong itu kayaknya nggak ada yang bener gitu loh. Coba apa yang tadinya nggak sempurna terus disempurnakan? Coba Ya. apa? Yang disempurnakan itu adalah ini soal praktek peribadatan yang melenceng, yang apa menyembah selain Allah. Nah, itu yang ingin dikembalikan. Gimana itu contohnya menyembah selain Allah itu gimana contohnya? Nah, misalkan kalau kita kembali membaca masyarakat jahiliyah kan, abang pernah baca tema-tema masyarakat jahiliyah. Abang pernah baca dalam sejarah peradaban. Berarti itu masyarakat menyempurnakan orang-orang jahiliyah. Nah, Loh, kita katanya bicara tadi pada- menyempurnakan nabi-nabi terdahulu, sekarang menyempurnakan orang-orang pagan Quraisy gimana? Yang bener yang mana Saya ini? bicara ajaran. Coba ajaran apa yang dibawa. belum sempurna lalu disempurnakan oleh Muhammad apa? Ya, salah satunya itu persoalan apa? Ini penyimpangan soal menyembah kepada Tuhan. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon-pohon. Itu yang ingin dikembalikan. Oh, berarti ajaran oleh- nabi-nabi terdahulu menyembah pohon gitu. Bukan, itu ajaran nabi-nabi Katanya terdahulu. menyempurnakan nabi-nabi terdahulu yang mana sih? Coba sebutkan satu nabi yang ajarannya begini terus disempurnakan sama Muhammad apa? Nah, begini. Misalkan Makanya Bang, kalau kalian ngomong itu isinya 99% kebohongan. Makanya harus diperiksa. Setiap ngomong tuh harus diperiksa karena isinya bohong. Coba kamu bilang Muhammad datang untuk menyempurnakan ajaran nabi-nabi terdahulu, betul? ya, Coba ajaran nabi terdahulu itu apa? Kemudian sempurnanya bagaimana? Silakan. saya terangkan dulu Kang Edis, pelan-pelan ya. Pelan-pelan santai. Santai. Ini mah bukan muhajir, ini mujair ini. Ya, salam saudara sama kemanusiaan ya. Saya terangkan pelan-pelan. Jangan dipotong ya. Jadi berkaitan dengan kalau dalam kepercayaan kami ya, Bung Edis, dalam kepercayaan kami, jadi ajaran-ajaran yang dibawahkan oleh nabi-nabi terdahulu itu sudah ada penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian para pengikut, bukan nabi yang melakukan penyimpangan ya, tapi sebagian pengikutnya. Kehadiran Tadi Muhammad katanya itu menyempurnakan untuk- ajaran-ajaran nabi terdahulu. Sekarang menyempurnakan penyimpangan. Ya. Tunggu saya terangkan Kang Edi. Pelan-pelan Kang Edis, pelan-pelan. Enggak, yang disempurnakan itu apa? Itu Coba saya keterangan. tanya. Yang disempurnakan apa? Yang disempurnakan itu persoalan karena persoalan penyembahan kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah patung-patung dan Emang pohon dan lain agamanya sebagainya. Muhammad apa? Itu Coba. yang ingin dikembalikan. Sebentar, yang mau disempurnakan itu Kenapa? agama apa? Yang mau disempurnakan itu penyembahan paganisme. Ya, agama apa itu? Penyembahan Agama apa? paganisme, penyembahan. Agama apa? Apa? Ya, itu berhala-berhala majusi. Penyembahan kepada api, majusi, agama majusi. Oh, yang menyembah berarti api, Muhammad, yang menyembah- berarti Muhammad agamanya Majusi. Bukan, dia mau Lu mengembalikan gimana sih? kepada ajaran Itu yang mana yang benar yang mana? Agamanya Muhammad apa? Agamanya dia? Islam. Sebelum gitu. dia umur 40 agamanya apa? Dia tetap Islam, kan begitu. Jadi Berarti begini, dia dalam udah Islam kepercayaan- sebelum Ya. umur 40 udah Islam. Ya. Dalam kepercayaan Islam, begini, dalam kepercayaan Makin Islam, pusing aja kalau diterus-terusin. Bro, Muhammad menurut keyakinan kalian jadi nabi umur 40, betul? Rasul dia, nabinya sudah dari sebelum lahir. Bedakan antara Rasul dan Nabi. Kan ini kan setengah matinya saudara Edis ini nggak ngerti tapi ngomong gitu. Muhammad Gitu. jadi nabi umur berapa? Muhammad jadi nabi itu semenjak, kalau dalam kepercayaan kami, semenjak dia itu masih belum lahir itu sudah nabi. Nanti Wahyu baru apa yang umur diterima 40 Muhammad baru di dia kandungan? naik. Wahyu apa yang diterima Muhammad di kandungannya? Kenapa? Wahyu apa yang diterima Nabi Muhammad di menerima kandungannya? Nabi menerima wahyu di usia ke-40 di Gua Hira pada tahun 610 Masehi.
surat Berarti jadi pertama nabi turun umur bukan 40. surat Al-Alaq. Rasul-rasul itu dikukuhkan sebagai rasul, bedakan dalam kepercayaan kami kan sebentar dulu, sebentar. Gini, besok kalau misalnya ada ada anggur banyak, nah itu baru besok saya minum semua 3 seloki baru saya ngobrol sama kamu, cocok kita ngobrol. Kalau sekarang jangan. Sakit kepala saya ngobrol sama kamu. Heran, ini yang ngobrol apa duh? Persis obrolannya kayak orang lagi mabuk miras kamu ngobrol. Aduh, berat. Udah serius-serius kita ikutin saudara-saudara. Takutnya dia sialan gue ngomong sama orang mabuk. Aduh. Hirin. Ya, silakan Hirin. Baik. Ya, silakan Hirin, nyalakan kameramu. Nah, hilang. Mana sih? Oke, kita kasih naik ada Hana Alfi Kusnah. Silakan Hana Alfi Kusnah. Yesus kontol. Kontol, woi, kentut, bujang omak kau anjing. Yesus kontol. Yesus kentot. Kenapa kau kesetanan seperti itu? Kenapa? Babi, bujang omak kau, kontol. Kenapa? Gampang kau, babi. Kenapa kau kesetanan? Kenapa? Oh, biasa aja. Biasa aja, santai. Di mana dalilnya yang kamu katakan itu benar, di mana? Mati. Gini loh, Bang. Kok Ya coba nyalakan dulu kameramu nyalakan dulu. Kau yakin si Jambang itu Tuhanmu? Nyalakan dulu kameramu. Enggak Kalau lah. kau bernyali, Orang kalau kau pintar, berdiskusi, orang pintar. nyalakan kameramu. Gini, Bang, baru saya tanya kau dalilnya di Orang mana. pintar pasti, anjing. Kalau saya bilang Muhammad kena sihir itu betul. Betul nggak Muhammad kena sihir? Yesus kentut kau nak paku di sana. Betul nggak Muhammad kena sihir? Masa Tuhan dipaku anjing. Kenapa kau kejang-kejang? Coba kau nyalakan kameramu, coba. Weh. Udah, kau di bawah. Tuhan Kau tidur dipaku. di bawah, tidur kau di bawah sana. Kau datang ke sini kok marah-marah kenapa sih? Itulah kalian. Kalau kalian ngomongin tentang Kristen, kalian suka-suka kalian, tapi dijawab kalian kejang, kesetanan. Kenapa sih? Coba kalau saya bilang bahwa aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir, di mana salahnya? Coba naik kau kemari tunjukkan di mana salahnya. Ketika kamu, ya bukan kamu saya bilang, ulama-ulamamu, guru-gurumu seperti si Juma dan kawan-kawan bilang, ketika dia mensyahadatkan orang masuk Islam, ada itu dibikin di situ. Disuruh dia bilang begini, aku bersaksi bahwasanya Yesus utusan Allah katanya. Saya bilang lah, aku bersaksi bahwa tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Coba, kenapa kau marah-marah? Kenapa kau kesetanan? Heran saya sama kamu. Percuma kau ngomong kejang, ngomong segala macam hal-hal yang itu cuman hal-hal yang emosional dan bukan fakta. Gitu loh. Sama kau seperti laki-laki yang cintamu ditolak oleh orang yang kau kejar-kejar, lalu kau bilanglah dia, dasar kamu monyet, kau bilang. Padahal memang jelas dia bukan monyet gitu loh. Itu adalah ungkapan rasa sakit hatimu dan keputusasaanmu. Gitu loh. Ketika kau mengatakan sesuatu yang fitnah, ya, sesuatu yang hanya luapan emosimu, itu hanya omongan yang tidak bermakna. Gitu loh, ya. Tapi ketika saya bilang Muhammad kena sihir, ada orang Islam yang bisa membuktikan bahwa yang saya katakan ini salah, saya lompat dari atas. Coba. Kalau ada orang Islam yang bisa naik ke sini membantah bahwa yang saya katakan ini salah, saya terjun dari Monas. Bila perlu sekarang kau rekam, kau pergi ke Mabes Polri. Bilang begini, Pak, ada yang bilang katanya bahwa dia bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Kau rekam, kau datang ke Mabes Polri. Saya tunggu. Gitu loh. Bilang bahwasanya ini Pak, ada orang di TikTok
bilang katanya dia bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Saya tunggu kau datang sekarang ke Mabes Polri. Ada aja kamu. Yang saya katakan ini benar. Kenapa kamu marah, kejang, panas, suruf? Silakan. Kita kasih naik Saini Aceh. Silakan Saini Aceh. Saini. Halo Saini. Halo. Ya halo, assalamualaikum. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada saya bang. Nanti Anda murtad. Saya ini bukan Islam. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi ataupun Nasrani. Di dalam hadis dikatakan, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Betul? Siapa yang mengucapkan itu? Siapa yang mengucapkan ini? Tadi temanmu datang mengucapkan salam. Katanya assalamualaikum. Assalamualaikum itu apa artinya? Yang hadis itu hadis siapa? Itu Muhammad yang berkata. Tapi setahu saya Muslim itu tidak pernah. Coba ini siapa yang ngomong ini? Yang ngomong-ngomong siapa? Ini yang di kamera atau kamu? Kalau kamu coba kameranya balikan ke kamu. Nah, coba saya ini, silakan saya ini. Coba sekarang apa arti assalamualaikum? Arti assalamualaikum apa? Nah, dimatikan kameranya kan? Silakan saya ini, apa arti assalamualaikum? Salam sejahtera. Nah, arti assalamualaikum itu artinya salam sejahtera atasmu atau keselamatan atasmu. Itu arti assalamualaikum. Kau nggak boleh ngomong begitu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Saya kasih tahu ajaran agamamu. Bahkan MUI sudah memfatwakan haram mengucapkan salam lintas agama. Saya tidak tahu Abang Kristen. Makanya kamu saya ajari. Bilang nggak tahu, ini alasan lagi nih. Masa kau nggak tahu? Nggak tahu, baru nonton. Baru nonton dari mana? Ini nggak tahu bilang katanya. Tapi nggak apa-apa, saya maklumi. Karena Muhammad memang mengajari orang Islam itu boleh berdusta dalam 3 perkara. Tidak tuh Bang, itu salah. Nah kan, kau nggak tahu, kamu nggak tahu ajaran agama Islam masalahnya. Ya benar, Abang selalu apa tuh Nabi Muhammad itu salah tuh Abang. Loh, kalau yang saya katakan fitnah, coba dibantah di mana fitnahnya? Bahwa Muhammad mengajari orang Islam bohong di dalam 3 perkara. Abang belum mengerti tentang Islam. Bang, betul tidak bahwasanya Muhammad mengajari kalian boleh berdusta, bohong di dalam 3 perkara? Mendingan Abang bahas masalah Kristen aja Abang. Oh, saya bahas juga. Ini kan saya menanggapi kalian. Saya menanggapi kalian bahwasanya kalian mengemis-ngemis, mengais-ngais bahwasanya nabi kalian dinubuatkan di dalam Injil kami. Sejak kapan? Bahwasanya nabi kalian dinubuatkan dalam kitab Injil dan kitab Taurat sejak kapan? Abang nggak ada kerja lain? Loh, Abang nggak ada kerja lain apa? Kenapa ketika saya memberitakan kebenaran begitu kamu tidak terima? Kenapa? Sampai berkata tidak ada kerjaan lain. Kenapa kamu tidak terima? Itu, Bang. Tidak benar, itu tidak cocok. Abang selalu. Oke, di mana? Di Injil mana? Di kitab Taurat mana yang bilang bahwasanya ada nabi nanti datang namanya Muhammad dan ciri-cirinya adalah tompel? Abang nggak usah sebut-sebut Nabi Muhammad, nggak usah. Gimana Anda ini? Masa giliran Anda mengklaim nabi kami dinubuatkan dalam kitabmu, bahwa Yesus menubuatkan akan datang nabi bernama Muhammad, giliran ditanya itu namanya kamu memfitnah orang Kristen.
Itu Nggak namanya pernah. kamu memfitnah Nggak pernah. Yesus kami. Di mana Yesus kami tidak pernah berkata akan menubuatkan nabi bernama Muhammad. Itu namanya fitnah. Oke, siap. Kalau abang mau bilang kami fitnah nggak apa-apa, itu terserah abang. Makanya saya luruskan supaya kamu sembuh dari kamu fitnah. Sebenarnya bukan kamu yang memfitnah, kamu hanya korban dari fitnahan-fitnahan itu. No. Tapi, dengar penjelasan saya. Bagi abang itu Yesus, bagi kami itu Nabi Musa. Jadi kami tidak mempermasalahkan Musa? ajaran agama abang. Masalahnya ulama-ulama kalian bahkan di dalam kitab Al-Qur'anmu, di dalam tafsir Kementerian Agamamu itu bilang begitu. Bahwasanya kitab mereka ini sudah dipalsu-palsukan katanya. Di dalam ulangan sekian itu ada di dalam kitab yang tafsirnya itu di bawah Kementerian Agama. Siap salah abang dah, siap respect kepada abang yang terlalu pintar. Mau diluruskan kok kau bilang saya penistaan. Siap salah, nggak ada yang ngomong di sini abang penistaan, nggak ada abang. Siap salah. Kalau abang merasa Majelis Ulama Indonesia yang menafsirkan begitu, jadi sekarang protesnya masalahnya kemana? Begini bang, Al-Quran itu kan kitab suci kalian. Iya, yang menafsirkan. Mau kalian apa aja terserah masalahnya. Di dalam kitab tafsir Kementerian Agama disebut-sebut di dalam Ulangan 18 ayat 18. Kemudian Injil begini, Barnabas begini-begini, yang diserupakan itu yang disalib bukan Yesus tapi Yudas. Menurut Injil begini. Bagaimana kamu di dalam agamamu di bawah Kementerian Agama, alat negara, lembaga negara menafsirkan kitabnya bahwa kitab suci orang, tapi giliran dijawab kau nangis. Jangan begitu, nggak boleh. Kalau kamu boleh mengutip kitab orang lain, saya pun sebagai Kristen yang merasa risih, yang merasa ini saya jawab, jangan dibilang penistaan, Bang. Penistaan. Aku nggak pernah bilang abang penistaan. Aku nggak pernah bilang abang penistaan ya. Ini aja, maksudnya kayak gini. Kalau misalnya abang mau jelasin semua masalah yang abang jelasin, tapi jangan bilang juga bahwa Nabi Muhammad ini, bahwa Nabi Muhammad itu. Apa yang saya bilang ini bang. Contohnya, coba kasih contoh. Kalau saya memfitnah, nggak usah kalian lapor polisi, lompat saya dari Monas. Kalau saya memfitnah, di mana yang fitnah? Coba. Enggak, saya nggak bilang abang memfitnah, cuman kalau misalnya abang yang ngomong misalnya berlebihan, yang mungkin kan banyak orang yang nggak senang. Tapi kalau misalnya abang mau balas dendam sesuatu yang dilakukan oleh MUI, silahkan. Di mana balas dendamnya, bang? Tidak ada balas dendam. Saya menjawab, wahai orang-orang Islam yang kalian percaya kepada Al-Quran, dan di situ ada tafsir yang ditafsirkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana di dalam tafsirnya itu mengutip-ngutip kitab agama kami. Dikutiplah Ulangan sekian 18, kemudian dikutiplah misalnya Injil begini, yang disalibkan bukan ini tapi Yudas Iskariot, begini-begini, kitab mereka dipalsukan, dirubah-rubah. Makanya kami orang Kristen jawab, bang. Kami di dalam Al-Quran, bang, di dalam Al-Quran kami nggak membahas Injil, itu nggak membahas kami. Injil nggak membahas. Yang kami membahas itu ada 4. Yang pertama Taurat, Zabur, Al-Quran, Injil. Itu doang. Injil nggak bahas karena ada Injil. Gimana sih? Dengar dulu, bang. Dengar dulu. Itu doang yang kami tahu di antara 4 mazhab itu doang. Tapi yang kami pelajari selama ini yaitu Al-Quran. Enggak ada kami pelajari, Injil kok diubah-ubah. Enggak ada kami bilang kayak gitu. Dalam Al-Quran juga enggak dibilang Injil diubah. Oke, kenapa Kementerian Agama bilang begitu? Itu tanya sama Kementerian Agama, Gimana katanya kalau mau paham Quran harus suruh ke ulama. Sekarang ulamanya bilang begini, itu ulama gimana sih? Kalian ini dituruti, makin lama makin pusing.
Justru saya di sini tiap hari meneriakkan. Bilang aja abang nggak ada jalan buat nelusurin itu yang Ada mau jalan, ketemu Bang. sama yang Dengar ya. itu nggak ada Di jalan, sini saya bilang aja. hampir setiap hari bilang, kenapa kalian orang Islam nggak percaya sama Quran kalian? Kenapa kalian nggak percaya bahwa Quran ini menjelaskan lengkap? Kenapa kalian harus pergi ke ulama? Oh, baca Quran tuh harus baca tafsirnya, harus mengikuti ulama, harus mengikuti tafsir. Sekarang udah ada di buku tafsirnya, tafsir Kementerian Agama. Tapi itu kan ulama, gimana sih? Ini bang, kalau misalnya tafsir Al-Quran iya, tapi kalau misalnya abang bilang ditafsirkan oleh ulama kalian bahwa Injil itu berubah-ubah, udah diubah, itu nggak ada tafsir Al-Quran yang mengatakan bahwa Injil itu berubah-ubah. Ini aja bang, tolong hapuskan itu aja bang. Kita kan sama-sama manusia. Hapuskan bagaimana? Saling percaya, saling menghargai. Yang dihapuskan gitu mana aja. bang? Yang dihapuskan mana? Itu nggak cocok ya. Saya mohon, Ini sebentar. Ini bang, ada satu yang bagus sama abang ya bang. Nih bang, nih, ku kasih abang yang bagus nih bang ya. Nih bang. Heran abang ini. Abang tahu siapa ini? Ini siapa? Siapa? Nggak tahu saya tuh bang. Iya, makanya bang, Anda ini salah forum. Kami ini Bang, Anda ini salah forum. Forummu itu cocoknya ya, dengan forummu. Di sini forum diskusi lintas iman. Biar saya kasih tahu bang ya. Saya kasih tahu bang. Ini namanya Dondi, oke? Dia mualaf nih. Nah, dia pakai baju apa nih? Udah mualaf, dia bawa-bawa nama Yesus loh bang. Dibawa-bawa nama Yesus, dijualnya untuk mengatakan kepada orang-orang lain biar ngikut sama dia. Dia bilang begini, justru karena saya masuk Islam makanya saya mengikuti Yesus, katanya. Nih. Jadi gitu. Nah saya jawab seperti itu bang. Ini yang saya jawab. Saya bilang kamu itu ngigau. Kalau kau ngikut Yesus, mustahil kau ngikutin Muhammad karena beda jauh. Yesus mengusir setan. Bang, Yesus mengusir setan, Muhammad kena sihir. Gimana sih? Abang jadi aja dia tuh di mana? Pokoknya jangan. Masalahnya nggak berani. Nih loh, mau saya putarkan video-video ustadz kalian nih. Kalian ini memang salah forum, memang orang-orang ini, orang-orang awam gak tahu dari mana ini. Nih bang ya, biar saya putarin, biar abang tahu bagaimana ustadz-ustadzmu ini bahkan menantang-nantang ini. Biar abang dengar. Makanya bang, kalau buka TikTok yang kau lihat jangan goyang sadbor begini, goyang sadbor. Apanya? Nih, lihat nih, lihat ya. Nih, biar abang dengar. Nih. Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Itu hak dia tuh bang, siapapun dia tuh hak dia. Cuma abang tuh di TikTok ini janganlah giliran. Video kalian diviralkan, dikatakan di depan umum pakai media sosial. Apa saya nggak boleh kayak gitu juga? Saya jawab juga. Saya tantang orangnya, saya cari-cari si Juma itu. Nggak berani, pengecut, nggak berani dia. Sampai saya datangi ke roomnya juga nggak berani dia. Bang, pengecut, penakut. Abang nggak bisa dengan cara itu. Abang nggak bisa dengan cara ini untuk apa di TikTok, nggak bisa tuh bang. Itu udah salah. Dia ngomong seperti itu juga di media sosial kok. Dia ngomong seperti itu juga di media sosial. Saya tanggapi juga di media sosial. Gimana? Siapa dia aku nggak tahu tuh bang. Iya karena kamu salah forum. Makanya ini forum diskusi lintas iman. Kalau kamu nggak tahu siapa ini siapa, nggak tahu ini siapa, nggak tahu digambar dia juga nggak tahu. Makanya kalau buka TikTok
Janganlah yang kau lihat itu goyang sadbor. Begini, goyang Gila, sadbor. Bang. Yang kau lihat goyang sadbor. Bang, saya pamit, Bang. Saya pamit, saya minta maaf. Iya, Kalau salah room. Kamu salah room kamu oke. itu. Ya, salah. Saya pamit. Ya, selamat oke siang. lah. Salah room dia teman-teman. Ya gimana? Jadi teman-teman, mikir dulu ya teman-teman. Sebelum Anda itu menghakimi satu masalah, Anda itu harus tanya dulu, ini kenapa kok bisa gini? Jangan langsung main, ini begini. Nggak usah begitu. Jadi orang itu ketahui dulu problemnya apa gitu loh. Sebelum ngomong gitu loh. Sebelum ngomong sesuatu, tanya dulu kenapa sih kok begini? Ada apa, ceritanya bagaimana gitu. Saya ini, karena banyak juga orang-orang Kristen di sana nggak peduli, banyak. Pendeta-pendeta banyak yang nggak peduli. Pendeta-pendeta yang duduk di kursi mewah, bermobil-mobil mewah. Mana peduli, nggak peduli. Banyak yang nggak peduli. Apakah mereka peduli ketika di sosial media itu, di medsos yang sudah sangat menjamur kemana-mana sampai ke segala penjuru tentang orang-orang seperti ini yang membawa-bawa nama Yesus untuk menyesatkan orang-orang Kristen yang nggak tahu apa-apa? Apa tahu? Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.